أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنيات التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي ثم إلى أرواح مشايخنا معلمينه وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى المجتبى المختار حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, segenap takmir Musalla Al-Ikhlas, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat ini, di waktu yang sangat agung dan sangat mulia,
di antara maghrib dan isya kita bersama-sama berkumpul untuk beramal soleh, untuk beribadah dan untuk berbuat baik melalui majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita dan teladan kita, makhluk Allah yang paling agung dan paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semua agar kita dalam mempelajari ilmu agama berhati-hati dari tipu dayanya setan yang berusaha menyelewengkan niat kita dengan ilmu tersebut bukan untuk meraih ridha Allah, tapi meraih sanjungan manusia, pujian manusia, atau meraih hal-hal yang sifatnya duniawi. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, setan itu mungkin membisikkan pada telinga kita ketika kita mau mempelajari ilmu agama tentang hadis-hadis atau keutamaan-keutamaan di dalam thalabul ilm. Fadhail thalabul ilm itu mungkin bisa jadi sama setan itu dibisikkan di telinga kita masing-masing. Jadi seakan-akan setan itu memberi motivasi kepada kita untuk ngaji. Tapi dalam sisi yang lain kita dilupakan untuk mengamalkan ilmu yang kita raih. Kita dilupakan dari bahaya-bahayanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Ghazali, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Ketika setan itu ingin menjerumuskan kamu dengan ilmu, karena seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan, gak sedikit orang yang berilmu itu bukan malah dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi malah dapat murkanya Allah. Enggak sedikit orang-orang yang berilmu itu, bahkan Bal'am bin Ba'ura itu hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ilmunya luar biasa sehingga disebutkan dia itu tahu Ismullahil A'zam, kalau doa mustajab itu Bal'am bin Ba'ura. Tapi meninggalnya su'il khatimah, meninggalnya su'il khatimah karena ilmunya bukan digunakan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan bukan tidak mungkin hadis-hadis yang tentang keutamaan ilmu, derajatnya ulama itu dibisikkan di telinga kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ulama,
dan keutamaan orang-orang yang menimba ilmu agama. Tapi hadis-hadis ini tidak akan diraih oleh seseorang kecuali di saat dikatakan ilmunya itu ilmu yang bermanfaat bagi dia. Al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat itu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Ilmu yang manfaat itu yang bisa mengangkat derajatnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bukan sekedar ilmu. Luar biasa ketika orang itu ilmunya bermanfaat, para hadirin. Sehingga dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Beliau bersabda, "Nabratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha." Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada orang yang alim itu lebih aku cintai daripada beribadah selama 1 tahun. Siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Melihat wajahnya orang yang alim itu lebih aku cintai daripada beribadah selama 1 tahun. Puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Dari sangat hebatnya kedudukan orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid sab'una darajah. Ma baina kulli darajatain kama bainas samai wal ard." Keutamaannya orang yang alim atas orang yang ahli ibadah tapi mboten alim, maka itu perbedaannya 70 derajat. Di antara setiap 2 derajat itu seperti langit dan bumi. Jadi orang yang alim itu tidak diragukan, para hadirin, punya pangkat, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak diragukan. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain disebutkan di kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Ada satu riwayat, la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a ayyab'athahumullahu ulama'a lamma yarawna min karamatihim. Ada beberapa orang yang mereka itu mati syahid, namun mereka menyesal. Mereka dibangkitkan sebagai syuhada, mereka menyesal dan mereka ingin untuk dibangkitkan sebagai ulama. Kenapa? Karena ketika mereka melihat karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama. Jadi orang-orang yang terbunuh di medan perang mati syahid nyesel, ya kenapa kok mereka itu dibangkitkan sebagai syuhada ketika mereka melihat karomah, kemuliaan, pangkat yang Allah berikan kepada mereka para ulama.
Dalam riwayat yang lain, bagaimana disebutkan tentang keutamaannya orang-orang yang alim atau para ulama, orang-orang yang berilmu. Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Fa innahu la musibata a'zamu min mautil alim. Barang siapa yang tidak susah dengan meninggalnya orang yang alim, fahuwa munafik, maka itu orang yang munafik atau hatinya ada sifat kemunafikan. Fa innahu la musibata a'zamu min mautil alim. Tidak ada musibah yang lebih besar dari meninggalnya orang yang alim. Riwayat yang lain, wa qala innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa'u wa innal amalal katsira ma'al jahli la yanfa'u. Amal yang sedikit kalau dilandasi ilmu itu sangat bermanfaat. Amal yang banyak dilandasi dengan kebodohan, kejahilan tidak bermanfaat. Enten tiang jahil sholat, enten tiang alim tidur. Lula lek didelok secara zahir kan beda nggih punan. Sing sholat niku jelas lebih sae. Tapi krana sing sholat jahil, sing tilem alim, bukan tidak mungkin tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada sholatnya orang yang jahil. Karena lek tiang niku jahil mboten gak ada ilmu ngelampahi ibadah para hadirin. Bukan tidak mungkin nggih. Ibadane niku mbok kurang rukune, mbok kurang syarat sae, utawa ngelakoni sing batalaken salat mboten ngerti lek batal, sehingga walaupun surahnya bentuknya ibadah tapi ibadahnya nilainya 0 di sisi Allah, mardud, ditolak kali Gusti Allah karena tidak sah. Oleh karena itu ngaji niki mboten saged dinyang niki para hadirin. Lu masih ndak dadi wong alim tetep kudu ngaji, gak iso. Karena warisane Kanjeng Nabi niki nggih ilmu. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warrasul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, harta enggak. Tapi yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Yang ngambil ilmu warisannya Nabi, maka dia mendapatkan bagian yang besar dari warisan Nabi SAW. Oleh karena itu nggak bisa ditawar. Siapapun orangnya, lek pun ngaku dados wong Islam, ya harus dia itu ketika mengerjakan ajaran Islam melandasi dirinya dengan ilmu, agar ketika melakukan perintah Allah, khususnya ngelampaui ibadah, sholat, puasa dan lain-lainnya, tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahan para hadirin. Oleh karena itu bukan tidak mungkin sholatnya orang yang jahil
Dibandingkan dengan tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada sholatnya orang yang jahil. Krono enten kemungkinan sholat itu yang sing jahil mboten sah, tilem wong alim masih tilem niku hukume mubah, berubah menjadi ibadah. Karena mubah itu lek diniati dengan niat yang baik, maka yang mubah itu berubah menjadi ibadah dan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'lu wat tarku 'ala sawa'i lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Perbuatan mubah niku para hadirin, mubah niku nggih lek sampean lampahi nggih mboten angsal pahala, lek sampean tinggalaken nggih mboten dosa, niku namine mubah. Nggih contohnya aktivitas kita sehari-hari ini kayak makan, minum, tidur itu kan mubah semuanya. Kate mangan ndak mangan sak karepe, turu gak turu sak karepe, ngombe ndak ngombe sak karepe. Mangkane ndak perlu dikei mau idzo lek sing kaya ngoten niku ya. Mangano, ngombe yo, turu gak perlu wis. Pun istiqomah lek niku insyaallah nggih. Pun istiqomah niku ndak iso telat apa maneh duwe emah. Telat titik kumat mae nggih. Lho niku lak mubah niku. Itu semuanya mubah itu. Tapi kalau orang berilmu, subhanallah nggih. Walaupun mubah itu bisa menghasilkan pahala yang banyak, pahala yang besar para hadirin. Apalagi mohon maaf ya, tanpa terasa rutinitas 3 tadi itu menghabiskan umur kita para hadirin. Terutama napa? Turu. Lu mboten krasa nih, kadang-kadang ndak tahu hitung-hitungan kula jenengan iki. Lek mboten kelintu teng Ihya niki, Al-Imamul Ghazali mungkin niku enten ngajak kula jenengan hitung-hitungan bab turu. Dawuhne Al-Imamul Ghazali, lek misale ana umat Kanjeng Nabi umure 60 tahun, lek 60 niki umure nggih ya. Turune bendina istiqomah 8 jam. 8 jam istiqomah tidur. Berarti teko umur 60 niku sing digawe turu tok pirang tahun, Pak. Piro? Itu ngene coba piro? Mosok ana sing iso jawab ya. Umure 60 turune bendina pira? 8 jam. Gampang carane ngitung. Bendina niku berapa jam sih setiap hari, sehari semalam? 24 8 jam itu berapa anunya? Seperberapanya berarti? Sepertiga. Nggih kan sepertiga. Berarti lek 60 tahun sing digawe turu tok niku pinten? Oh, 20 ya. Kadang-kadang ndak mikir lho niki. Dadi lek turu nih bendina istiqomah misalnya awan 2 jam nggih, dalune 6 jam. Berarti kula jenengan niki turune bendina niku 8 jam, lek umur swidak 20 tahun gawe turu tok. Niku lek 8 jam, lek sing doyan turu. Ya tambah entek umur ini. Niku lek swidak. Tapi kalau orang itu berilmu, walaupun dia itu tidurnya bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya napa carane tilem niku angsal pahala nggih niate niku tiap kate turu ojo lali diniati sing sae. Mangkane monggo kula yakin iki biasa turu pokok bleksek iki. Iya kan? Pokok langsung bleksek. Dungane turu gak diwaca kadang-kadang. Dan ini kita harus akui, kita harus gentleman. Ini kelemahan kita di zaman sekarang para hadirin. Tiang kajenge tilem niku sak temene enten aturane, enten adabe sing diatur kali Kanjeng Nabi. Lek iso turun duwe wudu. Lek iso meneh turune ngadep kiblat. Seperti mayit dalam kuburan. Ndonga
Apa doa mau tidur yang warid yang diajarkan Nabi? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Terus baca Pak, astaghfirullah alladzi la ilaha illa rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Kira-kira hafal napa mboten? Lain ndak hafal ya paling ndak bismikallahumma ahya wa bismika. Enggak apa-apa wis pokoke ndonga. Kadang-kadang zaman sak mangkin lak sepuntene sing kathah wis gak ndonga nyetel lagu. Kate turu nyetel lagu India. Kadang-kadang gawe apa? Gawe HP, gawe handset iku. Sampai keturun tangi turu handsetan kadang-kadang. Mari ngono kepingin mimpi Kanjeng Nabi. Ndak maca zikir, gak maca wirid nggih, mboten nglampahi sunane Kanjeng Nabi, mboten napa niat sing sae dileme malah ngrungokno lagu kepingin mimpi Kanjeng Nabi. Ya insyaallah ndak kirano mimpi Kanjeng Nabi, mimpi Gondoruwo iya. Nggih mimpi Gondoruwo, mimpi diuber macan akhirnya. Ya, oleh karena itu ini penting. Ya, dan itu manfaatnya kalau orang itu punya ilmu. Orang tidak mengamalkan itu bukan karena nggak mau sebagian, tapi krana mboten nggak ada ilmu. Nggih, sebagian mboten nglampahi kaya ngoten kajengi tilem mboten ndonga, mboten diniati sing sae. Ya, kenapa? Bukan tidak mau sebagian, tapi karena mereka tidak berilmu. Oleh karena itu ketika orang itu punya ilmu, kesempatan emas bagi dia untuk semakin memperbaiki amaliyahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perilakunya, menambah banyak pahala yang bisa dia raih. Oleh karena itu monggo dieling-eling niki. Lah sing nggak ada ilmu kadang-kadang kok mboten ngamalaken apa mboten duduk ndak gelem ngamalno kula yakin. Jenengan sedanten iki kula yakin kepengin ngamalno ilmune. Ben mari ngaji niki kepengin ngamal, cuma penyakitnya kadang-kadang lalian. Niku penyakit iki. Siwak niku lho dielingno sik gak nggawa kadang-kadang ya. Penyakitnya lalian menungso niki. Tapi lek duwe ilingan. Subhanallah. Oleh karena itu mohon maaf ya, saya agak gembleng sedikit terus masalah amal ini di pengajian ini supaya ndak lali kula jenengan iki, supaya eling untuk selalu beramal. Ngene emat golek panjenengan mulai tangi turu sampai turu maneh niku nglampahi sunane Kanjeng Nabi, nglampahi adabe Kanjeng Nabi, nglampahi ilmune Kanjeng Nabi, nglampahi tuntunane Kanjeng Nabi, nglampahi petunjuke Kanjeng Nabi. Masyaallah. Nikmat dunia, nikmat akhirat para hadirin. Nggih ati niku tenang, tentrem, bercahaya, keluarga niku barokah, harmonis, rumah itu banyak dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi monggo dieling-eling niki. Nanti malam kalau mau tidur dieling-eling cek lali. Lek perlu golek kertas sing rada gedhe tulis sono. Ngarepe peturon niku tulis sono. Nawaitu ya opo saya niat dengan tidur ini untuk bisa qiyamul lail, untuk nanti sholat subuh berjamaah ke masjid ya, untuk besok pagi badan saya kuat sehat walafiat, kondisi saya fit untuk bekerja cari rizki yang halal buat keluarga. Ben kate turun jenengan niati kaya ngoten. Jadi turune niku masih 8 jam bendina mboten rugi insyaallah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kadang-kadang setan iki cuma ngilingno teng kula jenengan iki fadilane ngaji tok. Keutamaane wong alim, tapi dilalekno kula jenengan dari apa? Semangat untuk mengamalkan ilmu, dilalekno kula jenengan daripada bahayanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu
ilmunya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang seperti itu para hadirin. Kula jenengan mudah-mudahan hadir teng pengajian di mana saja, baik di sini atau di tempat lain. Tujuan kita benar-benar bukan cuma bangga-banggaan dengan ilmu kita, bukan cuma banyak-banyakan ilmu, tapi tujuan kita lillahi ta'ala, untuk semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Sebelum saya tutup, coba kula tanglet malih niki. Soale sing pengajian sebelumnya tasik kata sing mboten beto siwak. Mudah-mudahan sak mangke niki pun komplit beto sedanten. Ndak lanange ndak wedoke. Ngaku wo. Ya ono sing ndak nggawa ngaku wo. Nggih. Monggo sing nggawa siwak diangkat tangane. Sing wedok-wedok monggo ono sing delok niku. Sudah diangkat. Ayo yang ndak bawa siwak didumi siwak gratis. Lek ono lebine sing wis nggawa siwak ya kek ono siwak maneh gak apa-apa. Mangkane kula tangleti dhisik kuwatir gak cukup siwake. Sing wis nggawa ndak usah didumi ya. Ya sudah, yakfi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.